Dapur Ikan Lele. Kita sekarang episode 8, Le. Saya mau tes dulu suaranya penonton. Oke, pemirsa. Cangcimen. Kacang kuaci wamen. Datang-datang langsung nyinggung soal wamen, ada apa nih? Wamen tuh maksudnya wafer dan permen. Sekarang pakai baju timnas, kemarin pakai baju ASN, baju PNS. Iya. Ini maksudnya ada apa ini? Ya, saya kan di sini menjalankan 2 peran. Ya kalau kata zaman sekarang dwifungsi lah. Ini saya jualan buat ngumpulin duit nonton timnas ke Australia. Ya udah, saya borong gimana? Kalau diborong, abis saya jualan apa? Bagus dong, habis jualannya. Tapi mohon maaf nih, dagangan saya tutup dulu. Soalnya harga saham lagi anjlok. Lagi turun. Kan yang naik jabatan. Iya. Bisa aja saya. Investor juga pada kabur nih. Jadi nggak ada yang ini modalin saya nih. Katanya mau jualan di warung tetangga, bener? Karena investor lebih senang di warung tetangga. Nggak belibet, nggak ribet, nggak banyak pungli. Ya udah deh, kalau gitu saya doakan sukses ya. Amin. Saya jalan-jalan dulu nyari investor lagi. Oke. Saya lewat depan boleh nih? Bisa sana dong. Oke, mundur. Oke. Oke penonton dan pemirsa, inilah Midnight Live. Baik, penonton dan juga pemirsa, kita langsung lihat berita berikut ini yang katanya lebih nyakitin daripada aku dan dia yang sudah merasa asing. Lebih nyakitin daripada puk-puk diri sendiri pas nangis. Baru-baru ini heboh maskapai baru bernama Indonesia Airlines yang siap mengudara di Indonesia, tapi kepemilikan perusahaan didirikan di Singapura. Udah kayak Bika Ambon, ternyata bukan dari Ambon kan? Pertanyaannya kok bisa? Kamu kepo ya? Iya. Kalau dibalik, ai opek umak. Teknap wat uam apa aja wat uam? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Begini ceritanya begini ya. Pendiri maskapai Indonesia Airlines ini memang orang Indonesia, tepatnya asli orang Aceh yang memilih bikin bisnis di Singapura. Paduka, apakah ia punya trust issue dengan bangsanya? Ya, kita lihat ini pernyataan dari Pak Iskandar. Katanya Indonesia Airlines ingin jadi simbol kemakmuran Indonesia, tapi bikinnya di Singapura. Padahal biaya hidup di Singapura jauh lebih mahal dari Indonesia, tapi kenapa tetap lebih worth it buat bisnis ya? Ada yang bilang kalau di Singapura sistem pajaknya itu kompetitif, tarif pajak perusahaan yang relatif rendah, maksimum 17% dan banyak insentif untuk bisnis baru atau startup. Pokoknya cuan. Nah, emang Indonesia gimana? Ya dari sisi tarif pajak Indonesia jelas skala rendah. Soal birokrasi, Indonesia sudah bagus, sudah menerapkan pelayanan satu pintu, tapi jendelanya banyak. Pengusaha atau investor itu kan maunya urus izinnya simple, aturannya pasti, modalnya bisa jalan jadi keuntungan, bukan modalnya jalan-jalan buat uang keamanan. Bisa aja saya? Bisa aja saya. Bukan cuma Pak Iskandar yang ogah buka usaha di Indonesia, Apple dan Foxconn juga lebih pilih Vietnam buat pabrik mereka. Padahal Indonesia ini pasar terbesar di Asia Tenggara, tapi investor lebih milih lari ke negara tetangga.
Lucunya Indonesia Airlines mengudara di luar negeri, sementara maskapai kebanggaan kita Garuda Indonesia malah megap-megap bayar utang. Padahal utangnya sedikit, lama-lama terlilit. Intinya kalau iklim investasi Indonesia masih kayak ramalan cuaca, investor bakal terus ngungsi ke negara tetangga. Tetap optimis, Indonesia Airlines bukan yang pertama dan mungkin bukan yang terakhir. Kita cuma berharap ada perubahan, jangan sampai di negara tetangga pengusaha dan investor diperlakukan seperti raja, di Indonesia jadi sapi perah. Kita lanjut ya. Berikutnya ada informasi seputar teknologi dan informasi yang nggak cuma rakyat tapi hacker aja geleng-geleng kepala. Bukan karena kagum, tapi karena bingung. Masa sih pejabat ternyata lebih jago merampok daripada kami? Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi yang terjadi di proyek Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Kenapa judulnya sementara bukan permanen? Mungkin udah tahu buat sementara aja, ntar juga dikorupsi lagi. Dari hasil penyelidikan Kejaksaan Agung ada dugaan korupsi besar-besaran di proyek PDNS ini. Padahal yang kita tahu PDNS dibuat untuk mengamankan data, bukan mengamankan dompet pribadi. Jadi wajar kalau ada data bobol, anggarannya aja bocor. Kalah tukang ember depan rumah, anti pecah, anti pecah, anti bocor. Disuruh percaya data negara aman itu ibarat dipaksa percaya sama gebetan yang bilang, aku tidur cepet ya sayang. Tapi jam 3 pagi bikin story. Lagi party di Senopati. Tembak langit. Akibatnya tahun 2024 Indonesia diserang ransomware besar-besaran, sistem pemerintahan lumpuh, data masyarakat bocor, dan layanan publik terganggu. Jadi yang salah hacker apa koruptor? Dua-duanya sama aja, sama-sama nyelepet duit. Hacker minta duit tebusan, koruptor minta proyek baru. Bedanya yang satu ilegal, yang satu kayak begal. Menurut Kejaksaan modusnya adalah pengondisian dengan menghilangkan syarat tertentu sehingga perusahaan dapat terpilih jadi pelaksana proyek. Kita lihat informasi yang berikut ini. Singkatnya, uang yang seharusnya untuk membeli sistem keamanan canggih malah dipakai beli sistem ke toko abal-abal untuk keamanan kantong yang lebih canggih. Tapi kita harus ambil hikmah dari setiap kasus. Kalau mau jadi kaya, jangan jadi hacker, tapi bikin proyek keamanan yang bisa dihack. PDNS ini terjadi saat Menteri Kominfo dijabat oleh Pak Budi Ari yang feed Instagramnya rapi ya. Di saat keamanan data masyarakat bocor berceceran. Imbasnya data masyarakat bocor bisa dipakai buat macam-macam. Nomor KTP bisa jadi nomor antrian pinjol. Enak-enak tidur nyenyak, pas bangun udah punya utang di 5 aplikasi pinjol. Pada akhirnya serangan ransomware 2024 membuktikan satu hal, di Indonesia hacker sungkem sama koruptor. Karena koruptor gak cuma curi data, tapi mencuri masa depan kita. Sulit. Berita yang akan kita bahas selanjutnya adalah fenomena yang mirip ajang Take Me Out. Cari jodoh. Asal punya chemistry langsung dapat pasangan, jabatan maksudnya. Kita mulai dari Ivan Seventeen yang dikenal sebagai vokalis band pop, kini resmi ganti genre. Bukan genre musik tapi genre karir ya. Jadi apa tuh? Jadi direktur utama PFN ini bro. Penunjukan ini menuai polemik, Ivan sendiri menanggapi kritik dengan santai. Katanya saya punya PH sendiri dan pernah produksi film. Kalau gitu saya punya rice cooker, bisa dong jadi kepala badan pangan. Aktor Fedi Nuril bahkan melontarkan kritik tajam soal penunjukan Ivan Seventeen sebagai direktur utama PT PFN. Bintang film Ayat-Ayat Cinta itu membandingkan pengangkatan tersebut dengan janji meritokrasi yang sebelumnya disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kita lihat informasinya bersama berikut ini. Dan buat insan perfilman, sabar-sabar aja dulu ya. Memang nyesek, ibarat ngajak pasangan staycation di hotel bintang 5. Berharap disuguhin menu fine dining. Malah menu-menu pasal. Staycation model apa ini?
Polemik jabatan antara profesional dan unsur kedekatan juga masuk ke dunia kehutanan. Bukan buat syuting, tapi mencari jabatan. Program Volunet Sync 2030 yang bertujuan mengurangi emisi karbon mendadak berubah jadi tempat magang kader PSI. Mau tanam pohon apa tanam kader ini ya? Atau sekalian mau merayu pohon biar jadi kader? Biar semakin mengakar. Oke. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang juga Sekjen PSI bilang kader-kader itu direkrut karena kompetensi. Kompetensi apa? Posisi ini seharusnya diisi profesional yang paham lingkungan, bukan kawan satu lingkungan. Selanjutnya mari kita bicara soal loncatan karir paling fantastis tahun ini. Dari ajudan langsung meroket jadi sekretaris kabinet dan dapat kenaikan pangkat jadi letnan kolonel. Lompatan yang sangat tinggi, Super Mario minder lihatnya ini. Biasanya karir militer itu naik bertahap kayak naik tangga, tapi ini kayak naik lift VIP, nggak berhenti tiap lantai, tapi langsung ting ke lantai tujuan. Iya, bayangkan saja karyawan biasa aja kalau mau naik jabatan harus ikut training, evaluasi, lembur bertahun-tahun. Itu aja kadang-kadang diselekat temen. Kadang sering kali ya. Tapi polemik kenaikan jabatan Letkol Teddy Indra Wijaya ini dinilai sudah selesai dan sesuai dengan aturan. Sudah jelas ya? Cepet, sat-set, kalah iring-iringan pejabat. Totot, totot. Urusan pesangon korban PHK, apa kabar? Bentar lagi lebaran nih. Sabar ya, coba cari teman pejabat, mungkin bisa cepat. Takutnya ini bikin anak muda jadi males ngasah skill dan potensi, lebih fokus cari teman pejabat. Karena yang cepat naik itu bukan indeks harga saham gabungan, tapi teman sepermainan. Aku punya teman. Ngomong terus jadi aus nih, aus jabatan. Itulah sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan tamu spesial. Siapa dia? Dia siapa? Tetaplah di Midnight Live. Terima kasih penonton dan juga pemirsa, Anda masih di Midnight Live. Seperti janji saya tadi, saya akan menghadirkan narsum. Wah, ini narsum luar biasa ya kalau kita bicara soal keamanan data negara. Ini sering diundang ya oleh media-media untuk berbicara terkait dengan hal itu. Siapa dia? Ini dia, Ruby Alamsyah. Silakan Mas Ruby. Apa kabar? Baik, baik. Gak nervous kan? Udah sering tampil di TV nih ya. Lebih sering beliau kali daripada saya ya. Silakan duduk Mas Ruby. Iya. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Ruby Alamsyah. Mas Ruby. Iya. Ini backgroundnya sarjana teknologi informasi. Apa tuh? Ada lanjutannya nggak? Sarjana teknologi S2-nya ada. Magister Teknologi Informasi. Wow, tapi tahun 98 zamannya Krismon ya. Mas Ruby ini udah kotak-atik komputer. Zaman dulu kan susah tuh cari komputer. Kok bisa waktu itu udah kotak-atik komputer dan sebagainya? Oh, kalau kotak-atik komputer udah dari tahun 87 malah. 87? Kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Kalau tahun 90-an tuh 90-an udah ngehack. Tahun 90-an udah ngehack. Wah. Belum ada undang-undang ITE jadi aman. Ini hacker senior atau hacker veteran ini ya? Ngaku-ngaku hacker. Jangan-jangan disadap nih. Mas Ruby, Ya. tapi kenapa dulu tertarik sama komputer? Tahun 87 udah tertarik sama komputer. Ya ngelihat sebuah alat yang bisa mengotomatisasi segalanya dan bisa membuat sesuatu yang lebih mudah, bisa kita bisa kreatif membuat sesuatu dengan alat tersebut.
amazed aja kita waktu SD melihat barang seperti itu. Jadi pengen tahu lebih lanjut dan ya terjun terus ke situ. Nggak pernah punya ilmu yang lain, cuman di situ aja. Jadi selain S2 saya di IT, sebelum S2 sih saya sudah punya sertifikasi IT internasional 14 biji. Wow. Tahun 87 udah ngotak-ngatik komputer ya. Itu komputer siapa Mas kalau boleh tahu? Benar, kebetulan ayah saya beliin komputer untuk sepupu-sepupu yang mau skripsi di ITB. Setelah selesai diberikan ke saya, gitu ceritanya. Orang kaya ini ya. Saya ngotak-ngatik kalkulator doang ya. Mas Ruby ngotak-ngatik komputer dulu apa yang atau software yang membuat Mas Ruby itu tertarik dengan komputer? Apapun software ya, kayak apa programming language di awal sampai ke sini tuh kayak seru aja, dengan mengcoding sesuatu itu kita bisa menghasilkan yang bermanfaat bagi kita bisa, bagi orang lain bisa, itu aja sih utamanya di situ. Tapi seiring berjalan setelah aplikasi kita belajarin sistem, habis itu pelajarin network, terakhir pelajarin security. Jualannya sekarang adalah digital forensik karena mencakup itu semua. Nah, digital forensik kalau nggak mengerti ilmu IT yang secara menyeluruh, dia susah melakukan investigasi. Nah, dari 2006 kita sudah fokus di digital forensik saja. Oke, wow, tepuk tangan dong untuk Mas Ruby. Tahun 87 ngotak-ngatik komputer, tahun 90 langsung ngehack. Siapa yang dihack? Salah satu internet provider untuk memberikan teman-teman di kampus akses internet yang gratis. Robin Hood ini ya. Luar biasa loh. Setelah itu ngehack terus ya. Ngehacknya juga agak-agak sedikit ini kok tahu dosa kita. Sadar juga ya. Kita double degree soalnya dulu, pagi negeri, siang madrasah sampai Seimbang. jadi tahu dosa. Jadi yang dihack itu akun perusahaan yang sudah bayar internet aksesnya unlimited. Berarti kan dia nggak bayar lagi kan. Nah, jadilah dipakai sama anak-anak teman. Ini namanya work-life balance. Luar biasa ya. Tapi bedanya hacker sama cracker itu apa sih Mas? Istilah di Indonesia aja sih sebenarnya. Kesannya hacker itu nggak terlalu jahat, cracker itu yang jahatnya. Itu cuma istilah aja. Sebenarnya hacker atau cracker balik lagi ke individunya. Banyak orang IT security consultant juga senang aja disebut-sebut hacker atau white hacker. Ada black hat, ada white hat gitu kan. Kesannya white hat itu hacker yang IT security consultant, black hat itu yang hacker beneran. Ya ujung-ujungnya sih balik lagi. Bisa aja white hacker itu cuma pencitraan, di belakangnya dia juga tetap nge-hack, bisa aja. Tetap meretas lah ya. Betul. Intinya seperti itu ya. Betul. Ciri-ciri kalau handphone dihack seperti apa? Lebih cepat panas, lebih cepat habis baterainya, lalu banyak aktivitas yang tidak seperti biasa lah, sehingga ya resource-nya kemakan lebih banyak. Oh ya, kuota kita lebih cepat habis internetnya. Nah, karena kalau handphone kita dihack, data kita tuh harus diupload sama si software itu, spyware itu ke server mereka kan. Nah, otomatis kuota kita juga kepake. Salah satu cirinya simpelnya dari situ. Tapi kalau yang punya banyak kuota kan nggak berasa itu. Iya, yang unlimited nggak berasa ya. Nggak berasa. Tapi kalau bicara soal keamanan data negara ini sebenarnya seberapa kuat sih kita bisa memagari keamanan data negara ini dari para hacker? Iya. Negaranya negara mana nih? Indonesia dong. Masa Vietnam? Iya. Kirain mau cari contoh yang bagus gitu kan. Nah, kalau di Indonesia ya terus terang yang simpelnya aja dari tahun 2019 sampai sekarang data leak itu tiap tahun masih terjadi, baik di swasta maupun di instansi pemerintah. Nah, kalau saya memantau data leak itu yang sudah terjadi pemerintah,
dan adanya undang-undang PDP kemarin, menurut saya undang-undang PDP-nya telat atau udah absolut menurut saya. Karena apa? Kan PDP itu untuk melindungi data pribadi kita kan. Sedangkan dari tahun 2019 sampai beberapa tahun lalu data pribadi kita semua warga Indonesia itu udah ada di internet, udah bocor. Salah satunya ada udah bocor. Saya kebetulan yang pemerhati dan kita mengikuti terus semua data yang bocor itu saya punya. Karena kita memang analisa tersebut, nah punya dalam artian memang ada leak di internet ya. Wah, kita dapetin datanya untuk kita lakukan research gitu kan. Benar nggak datanya itu, seberapa banyak, seberapa masif. Nah ternyata ada salah satu instansi pemerintahan yang bergerak di bidang kesehatan waktu bocor 270-an juta data masyarakat Indonesia ada semua. Nggak hanya data KTP pribadi masing-masing, tapi keluarganya, istri, anak, suami, semuanya ada. Bahkan yang belum terdaftar menjadi anggota kesehatan tersebut, ada juga datanya. Gitu. Siap-siap, bangun-bangun tiba-tiba sudah punya pinjol. Kan bisa aja kan? Bisa. Nah kejahatan ini kan semakin canggih ya. Dari tahun ke tahun susah dibedain gitu mana yang asli, mana yang buatan AI. Coba kita lihat contoh beberapa kasus berikut ini yang dibongkar oleh Kepolisian Republik Indonesia. Ini adalah video deepfake Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Nah pertanyaannya ini kan seberapa banyak kejahatan pakai AI. Terus bagaimana antisipasinya untuk orang awam membedakan itu asli atau AI? Ya, jadi kalau untuk orang awam agak sulit ya karena cepat ngambil kesimpulan aja ya. Tapi AI itu semakin hari kan memang semakin, namanya juga dia machine learning, dia langsung belajar terus. Nah semakin hari makanya deepfake itu semakin bagus, semakin rapi. Nah sekarang perbedaannya gimana ataupun mencari intinya ancaman terhadap deepfake AI itu memang luar biasa besar. Tinggal dalam konteksnya itu dilakukan untuk kejahatan serius atau tidak, kejahatan masif atau tidak. Nah ya bagi tadi kalau sudah seperti Pak Presiden yang dinarasikan pakai deepfake, pastinya akan segera terdetek karena ada atensi gitu ya. Nah tapi kan kalau penipuan-penipuan yang menjurus ke masyarakat individu kan lebih sulit gitu ya. Nah itu mesti ada sesuatu yang, ada tools lah untuk membuktikan bahwa ini kalau bagi masyarakat awam ya ini fake atau tidak gitu. Oke, jadi kita harus lebih jeli lagi, lebih teliti lagi. Apalagi kalau kita lihat HP kita nih tiba-tiba kok baterainya bocor nih. Nah, tiba-tiba pulsanya cepet banget habis nih pulsanya nih. Nah, hati-hati dihack sama Mas Ruby. Oke, tepuk tangan untuk Mas Ruby. Terima kasih Mas Ruby atas segala penjelasannya. Kami masih akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Terima kasih para penonton dan juga pemirsa. Laris manis. Jadi dagangan laku tadi ya? Laku diborong. Lumayan buat beli tiket timnas ke Australia nih. Oh ya? Iya. Laku berapa nih? Tapi masih kurang dananya. Kurang berapa? 15.400.000. Jauh dong. Ini kebetulan ya. Diborong sama teman saya. Tiap episode kebetulan ada temennya. Luar biasa. Kali ini teman saya cantik. Ngerti bola. Bisa main bola nggak, saya nggak tahu tuh ya. Kalau masalah bisa main bola saya nggak tahu. Kita panggil aja langsung ya. Boleh. Kartika Berliana. Halo Kartika, apa kabar? Terima kasih sudah hadir di sini. Ya, terima kasih banyak sudah. Ini bestie kamu? Iya. Kok bukan aku sih? Enggak, emang udah dari sananya kita mirip, merah-merah. Iya. Ya, 11-13 lah mukanya. Bang, ini. Anak sehat kan ya? Kasih tahu deh. Udah, mendingan Bu Resa sama
Mbak Kartika, ngobrol-ngobrol tentang bola nih. Ya. Saya nyari investor lagi nih. Oke. Nah, sini nih. Lo sini deh, boleh. Oke, maju dong. Tadi mundur, sekarang maju. Tepuk tangan dulu untuk Kartika Berliana. Silakan duduk. Saya boleh di sana aja yang nanya biasanya saya. Oh gitu, nggak apa-apa. Apapun buat kamu nggak apa-apa. Silakan duduk, silakan. Terima kasih. Iya, makasih ya. Ya. Balik ya. Sirik aja penonton deh ah. Jangan terlalu jauh, nggak biasa saya. Iya. Iya. Tapi nggak apa-apa, sekarang timnas lagi ada di Sydney kan? Iya. Walau jauh tetap saya dukung kok di hati saya. Kartika Berliana, apa kabar Yes, Kartika? baik banget. Baik banget ya. Ubur-ubur ikan lele. Makasih udah diundang, Le. Jadi kamu tuh pecinta olahraga, sport, khususnya sepak bola bener? Iya. Sejak kapan itu? Sebenarnya baru SMA sih yang sepak bola, tapi kalau sebelumnya olahraga lainnya. Oke, dulu olahraga yang pertama yang kamu kenal itu siapa? Atau apa, olahraga apa? Sebenarnya basket, karena Oh, basket. SMA itu sempat ikut basket, gitu. Anak basket ini ya, ternyata. Kenapa? Kenapa ada lanjutannya Saya dong? grogi saya, beneran. Kartika Berliana ini kan juga dikenal sebagai sportcaster ya. Iya. Kartika, dulu awal merintis karir itu gimana sih, bisa ceritain nggak perjalanannya? Dulu awal mulai itu bahkan saya belum selesai kuliah, ikut ajang pageant salah satu putri. Kemudian dari situ ada pencari bakat untuk jadi presenter, langsung jadi presenter sepak bola untuk magazine, highlight. Nah, Nervous nggak dulu tuh? nervous banget karena iya? masih baru selesai SMA dan masih kuliah juga, nggak tahu tentang dunia entertainment, apalagi televisi, apalagi news. Terus di situ dan TV-nya itu sekolahin saya untuk public speaking. Iya, dibentuk di situ. Iya ya, sudah jadi dari awal ini namanya ya, dan juga sudah paham lah, sudah banyak menimba ilmu terkait dengan olahraga apapun itu, apalagi sudah punya nama di bidang sportcaster tadi ya, Kartika ya. Amin. Tapi tantangan terbesarnya yang pernah kamu hadapi apa? Apa kesulitan yang pernah kamu hadapi? Pernah putus asa nggak? Banyak sih, tapi untungnya tapi udah sih dari dulu kan media sosial ya. Kalau paradigma dari banyak orang juga, apalagi kalau ngeliat tuh yang bawain perempuan ya, pasti stigmanya mereka kayak ini orang pasti ini perempuan ya, pasti pemanis aja atau nggak ngerti masalah olahraga. Apalagi sepak bola yang notabene kan didominasi sama pria gitu, pasti nggak ngerti itu paradigmanya orang-orang sih. Tapi klub sepak bola favorit kamu tuh apa sih? Boleh diutarakan di sini? Boleh dong. Ya timnas Indonesia dong. Timnas Indonesia pastinya. Kalau klub sepak bola luar negeri? Aduh, tadi kan udah jawaban aman tuh. Aman ini. Kalau dari warna bajunya merah sih, kayaknya udah ada clue-nya ini ya. Madura United bisa. Oke. Luar negeri jadi Manchester United. Manchester United. Tuh. Iya dong. Aku juga loh. Ini kan Beneran, aku mumpung juga. lagi bulan Iya. Ramadan ya, nggak apa-apa lah puasa gelar dulu musim ini. Nggak apa-apa. Masih ada musim depan. Iya. Ya. Dulu Andy Cole, Dwight York tuh. Saya tahu tuh. MU. Cristiano Ronaldo. Ya. Siapa lagi? Kartika, Iya. tapi kalau kamu biasanya tuh pernah nggak menghadapi anxiety gitu? Ketika dalam pekerjaan ini Iya. bagaimana? Dalam pekerjaan dan dalam kehidupan kamu? Anxiety-nya kalau di profesional aku, kita tuh sebagai host sport, kita harus fun tapi juga serius, itu agak susah. Fun tapi serius. Iya. Dan ngebawain acaranya juga harus tetap senyum ya. Iya. Walaupun ada masalah ya. Mas lagi ada masalah? Enggak. Kan ada kamu di sini. Oh, iya. Saya lagi berbinar-binar ini. Jarang-jarang. Kartika nih waktunya sangat padat sih ya. Enggak kok, enggak. Masa sih? Iya. Waktu kamu telepon aku kemarin, kan aku lagi nggak ngapa-ngapain tuh. Jangan dibuka di sini, antar DM aja.
Kartika, tapi kalau kamu kan suka sport, artinya kamu juga pasti suka olahraga. Yes. Itu bagi waktunya di bulan puasa ini seperti apa, Kartika? Ketika puasa, kebetulan saya nggak puasa, tapi pasti setelah berbuka sih lebih baik ya kalau buat teman-teman yang berpuasa. Tapi Oke. kalau saya ya pastinya di sela-sela pekerjaan tuh pasti saya bakalan tetap olahraga sih. Dan wajib banget seminggu tuh 3 kali lah minimal. Seminggu 3 kali. Iya, buat jaga kesehatan, lebih ke jaga Tuh kesehatan. tips dari Kartika tuh biar tetap fit ya. Tapi kalau Kartika sendiri hobinya atau apa sih yang sering sekarang dilakukan itu akhir-akhir Sekarang ini? lagi ini banget ya, FOMO pedal. Pedal. Iya, Iya, iya. cobain. Mau Cobain coba? ya. Oh, boleh kapan ya? Ayo, besok. Bisa aja saya. Tadi sama bestie saya udah janjian tuh tadi. Sama Besti ya? Iya, Gak bilang-bilang tadi. iya. Oke, terus kalau kita bicara soal pedal, nah itu siapa yang mengenalkan kamu pertama kali dan kenapa kamu into banget sama pedal sekarang? Sebenarnya semua olahraga tuh saya cobain. Cuma kemarin ketika mencoba pedal 1 kali langsung bisa. Bedanya waktu tenis kan harus beberapa kali pertemuan. Nah itu agak sulit gitu. Nah waktu 1 kali pedal ini kebetulan teman-teman host juga ada komunitas sendiri. Ya jadi jalan terus tiap Oke. hari kalau bisa ya main. Memang yang bikin semangat itu teman-teman sepermainan ya. Iya. Kalau punya hobi bareng kenapa enggak dilakukan bersama kan? Iya. Itu yang bikin semangat, bikin motivasi. Iya, harus bareng-bareng ya. Harus bareng-bareng dong. Mukulnya bareng ya. Mukulnya gantian, jangan bareng. Kan Kalau boleh nggak- satu-satu. Oh iya ya. Saya lagi ngeheng nih. Saya lagi ngeheng ini. Ya. Iya, jangan-jangan di-hack loh tadi. Tapi Kartika, biasanya kalau sebelum kamu siaran ya, itu berapa lama sih persiapannya dan apa tantangan yang paling sulit kamu hadapi ketika siaran begitu ya, nervous, kan perlu fokus itu kan ya? Iya, Jadi apa cerita di sini dong tantangannya? Rahasia kali ya. Rahasia ya? Enggak. Tapi memang puji Tuhan itu teman-teman saya dari komentator, dari partner yang ketika bareng-bareng, dari kru semuanya Iya. itu turut nolong saya gitu loh, Mas. Jadi kayak ketika saya ada misinformasi atau saya kurang data itu dibantu banget. Apalagi kan saya nggak cuma Liga Inggris saja, ada liga lainnya yang kadang tuh timnya sulit juga untuk dicari. Datanya ada keterbatasan data, tapi mereka tuh dengan senang hati gitu menginformasikan saya lebih banyak lagi. Terus juga ketika saya udah mulai ngehang nih, mereka buru-buru take over. Jadi ada game plan sendiri ketika siaran itu yang ngebantu saya banget buat bertumbuh dan berkembang sampai sekarang. Jadi chemistry-nya harus dibangun ya, antara host dan juga narasumber begitu. Ya kayak kita nih selama 10 menit ini gimana? Oh iya, Merasa ada udah chemistry? bener chemistry-nya udah dapet bener. Iya kan, langsung dapet kan? Langsung dapet itu dia. Kartika Berliana ya, mau nanya apa lagi saya ya kira-kira? Saya aja yang nanya. Makanya kan tadi saya bilang tukeran aja, saya biasanya Iya. nanya. Tapi Kartika ini memang walaupun sudah punya pengalaman sebagai sportcaster, tetap mau menerima masukan dari rekan siaran, dong, dari harus. pengamat begitu ya, pengamat sepak bola yang lebih berpengalaman di bidangnya. Tapi ada nggak pengamat sepak bola yang juga bikin kamu kesel lah misalnya? Ya. Ada nggak? Sebenarnya dulu ada banget. Cuma ya nggak tahu kenapa ya dipisah aja. Cuma sekali aja ketemu kayak gitu. Cuma ya nggak lanjut lagi dan nggak ketemu lagi. Kalau sama aku mau sering-sering kan ya? Iya. Mas, sirik aja penonton. Kartika, lalu tahun ini ke depan ini ada proyek apa lagi nih Kartika? Iya pasti masih ngejalanin program yang dipercaya untuk bawa sport. Tapi sih pengen banget mencoba untuk program lainnya. Mungkin talk show, mungkin nanti juga ada program magazine lagi. Atau mungkin nanti nggak hanya di bola tapi juga di motor atau otomotif atau F1 atau apapun gitu. Jadi kalau bisa semua cabang dikuasai begitu ya? Iya amin sih, mau Iya. coba. Luar Iya. biasa loh, tepuk tangan dong. Buat Kartika. Pada bengong aja. Nonton bukan bengong. Iya, sambil gini gitu.
Nanti kita bahas lagi ya. Oke. Terkait dengan dunia olahraga di Indonesia. Iya dong. Apalagi timnas Indonesia. Iya dong, wajib. Lagi ada di Australia sekarang. Iya. Persiapan untuk pertandingan hari Jumat ya? Iya. Hari Kamis? Tanggal 20. Tanggal 20. Oh iya. Kita akan lihat nanti pendapat dari Kartika seperti apa. Tetaplah bersama kami di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Masih bersama Kartika Berliana di sini ya. Gimana kalau sekarang kita bahas timnas Indonesia nih Kartika? Setuju nggak? Ayo, setuju banget. Setuju ya? Iya. Kamu yang baca atau saya yang baca nih? Boleh? Boleh kamu yang aja. baca ya? Oh saya aja? Oke, kita baca bareng aja gimana? Ayo boleh. ada suara satu, ada suara rakyat ya. Oh iya bisa. Dalam juga ini ya. Coba kita baca berita yang berikut ini ya. Skuad timnas Indonesia sudah mulai lengkap dan berkumpul di Sydney, Australia untuk persiapan laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita lihat bersama pemirsa, sebanyak 29 pemain yang dipanggil Coach Patrick Kluivert, termasuk 4 pemain keturunan yang baru dinaturalisasi seperti Oleh Romani, Emil Odero Mulyadi, Joey Pelupesi, Dean James, serta Otong Setiabudi. Masa Otong Setiabudi ini? Nama terakhir itu memang dari Belanda ya, tapi belakang Gajah Mada maksudnya. Dia itu memang bukan pemain bola, tapi naturalisasi dari Belanda tadi ya. Belakang Gajah Mada. Wak wow. Di prompternya ditulis wak wow tuh. Namun ternyata ada satu pemain andalan timnas Indonesia yang sempat dijuluki Messinya Indonesia batal ikut ke Australia karena mengalami cedera ankle saat membela klubnya di Liga 1 Indonesia. Siapa dia? Dia siapa? Ada yang tahu? Iya betul, Egy Maulana Fikri. Semoga menang 3 poin di away, 3 poin home. Amin. Lolos ke dunia. Ya Kartika, gimana? Kita doakan aja ya, semoga Egy Yes, cepat betul. pulih dan bisa memperkuat timnas Indonesia begitu ya. Iya, nanti juga bermain ada di kandang juga melawan Bahrain kan. Iya. Pastinya harusnya sudah sembuh, bisa memperkuat timnas juga. Apalagi di musim ini di timnya sendiri di domestik dia ini lagi produktif banget cetak golnya. Itu dia, gimana pengetahuannya dalam kan Kartika, memang cocok sebagai sportcaster ternama di Indonesia. Iya dong. Amin loh, amin. Iya. Tentunya kita berharap timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 ya. Setuju, Di bawah pelatih baru ini Patrick Kluivert bersama tim semua kompak dan bisa menaklukkan Australia. Setidaknya mencuri 1 poin ya di Australia. Amin, bisa lah 3 Bisa poin lah ya? juga bisa. 3 poin juga bisa. Iya. Optimis boleh dong. Boleh. Iya kan? Ya, Daripada penonton. menebar kekhawatiran, mending kita menebar harapan. Positif loh. Apa yang bikin kamu optimis dengan timnas Indonesia? Apakah pelatihnya memang seorang legend begitu ya, Patrick Kluivert, atau seperti apa Kartika? Sebenarnya sih kemarin aku sempat nyayangin juga ya, ini kasihan juga gitu. Patrick Kluivert datang ke Indonesia disambutnya tuh dengan negatif, bahkan ada hashtag Kluivert out gitu. Padahal belum melakukan satu apapun. Kita memang mencintai coach sebelumnya, Coach Sintayong kan. Cuma kita juga harus kasih harapan ke pelatih yang baru ini. Belum unjuk gigi sama sekali, belum kasih lihat bagaimana prestasinya untuk timnas, belum mengolah apa-apa, belum berproses, belum ada progres apapun gitu kan. Apalagi ini adalah match pertamanya tuh langsung melawan Australia. Harusnya ada harapan yang baru lah dengan pelatih yang baru. Apalagi dia ini ditemani dengan timnya gitu. Gerbongnya ada Denny Lanzat juga, ada Betul. Alex Pastor yang itu juga kalau kita lihat sebenarnya
track recordnya mereka bertiga ini kan juga bagus semua ya, kayak gitu harusnya bisa diterapin di Indonesia, apalagi pemain Indonesia banyak yang dari Belanda juga, harusnya secara budaya, secara komunikasi juga nyambung kan, kayak gitu. Terus juga ada lagi pemain-pemain baru yang berdatangan, yang juga pasti kualitasnya akan bertambah. Jadi harusnya lebih positif dan juga lebih naik sih harapannya untuk kemenangan Indonesia di Sydney nanti. Oke, gimana? Yakin ya? Positif tuh. Kartika aja optimis banget tuh, yakin kita bisa dapat 1 poin bahkan 3 poin di Australia. Iya dong, amin. Nanti lawan Bahrain kita bantai Bahrain di sini kan. Tapi kan Patrick Kluivert di awal menjanjikan 4 poin di 2 laga awal ya. Yes. Di Australia dan juga Bahrain. Memang banyak yang mendiskreditkan Patrick Kluivert di awal. Benar kata Kartika tadi, banyak hashtag Kluivert out dan sebagainya. Tapi memang ya harus dibuktikan di Australia ini kan Kartika ya. Iya betul banget sih. Apalagi nanti kan dengan formasi yang baru ya. Bukan lagi dengan formasinya dari Coach Shin. Memang Coach Shin ini secara mendisiplinkan, menurunkan atau meninggalkan budaya kerjasamanya tuh udah luar biasa banget ke pemain timnas gitu. Apalagi dilengkapi mungkin ya dengan gaya bermain dan juga strategi dari Patrick Kluivert, harusnya kita lebih positif lagi nanti di Sydney hasilnya. Oke, nah soal pemain naturalisasi atau diaspora ini kan rencananya akan menjadi program jangka panjang PSSI nih. Kartika, kamu sendiri melihat seperti apa program yang diterapkan oleh PSSI ini? Justru lebih bagus ya, semakin banyak kompetisi di dalam situ semakin bagus dong, dan juga naikin timnas Indonesia kita. Pastilah semua masyarakat Indonesia maunya sepak bola kita olahraga pemersatu bangsa kan ini kan, pasti ratingnya naik terus nih, rankingnya naik terus di FIFA, kita semakin dilihat di dunia. Terus apalagi dengan masuk ke Piala Dunia, amin ya, Piala Dunia 2026 nanti kita sebagai satu kesatuan negara pasti makin dilihat lagi sama negara lainnya gitu sih. Itu positif banget dan ngedukung banget. Iya, positif vibe sekali ya Kartika. Iya dong, harus loh. Harus ya, yakin ya. Kita lihat salah satu pernyataan berikut ini, coba kita tampilkan. Naturalisasi tidak harus itu pemain. Bisa juga misalnya pemain-pemain bola yang sudah di atas usia 40, itu bisa juga kita naturalisasi pemain bola yang hebat, lalu kita jodohkan dengan perempuan Indonesia. Nah, anaknya itu yang kita harapkan menjadi pemain bola yang bagus juga. Ini pemikirannya agak out of the box Pak Erik, tapi bisa dianggarkan untuk 2026 programnya. Jadi pemain bola di atas 40 tahun yang mau dinaturalisasi dan mungkin yang duda, kita carikan jodoh di Indonesia Pak. Ya, setuju saya ya, pemikirannya memang out of the box itu ya. Setuju saya. Oh, setujunya lebih ke out of the box-nya. Out of the box. Okay. Boxnya sampai bingung tuh. Tapi Kartika kan, kalau ngomong kan. Hey, itu perempuan yang mana lagi? Enggak, ada kok. Oh, oke. Kartika, harapan terbesar kamu untuk timnas Indonesia ke depan itu seperti apa Kartika? Iya, yang tadi saya sempat bilang sih, Mas, kayak saya maunya tuh benar-benar Indonesia secara sepak bola ya, benar-benar berkembang. Kita kan menunggu hal ini gitu. Dulu kalau kita ingat-ingat ya, saya nggak nyalain timnya, saya juga nggak menyalahkan apapun di situ. Cuman ketika kita nonton bola, ingat nggak dulu pas ada masa-masa ketika nonton ya udahlah pasti kita kalah. Tapi semenjak beberapa tahun terakhir, merasa nggak kita punya harapan lagi ketika kita nonton, kita mulai raih kemenangan-kemenangan dengan adanya naturalisasi, diaspora itu, tadi pemain-pemain kita jadi semangat lagi nonton, bahkan di tribun tuh ada entertainment baru, para perempuan nonton, hadir di sana gitu loh. Jadi betapa menyenangkannya ketika olahraga pemersatu bangsa ini alias sepak bola ya, itu bisa jadi salah satu juga kebanggaan Indonesia di keluar nanti gitu loh. Tepuk tangan dulu dong. Tapi memang selepas Sintayong ya, banyak yang belum bisa move on dari Sintayong ya. Kira-kira kenapa itu Kartika? Ya mungkin karena legasinya ya, pasti sih karena legasinya, terus juga karena persona dan juga personalnya.
kayak gitu. Ya wajar banget kalau ya gagal move on ya. Ya, kamu pernah gagal move on nggak? Kamu pernah gagal move on? Iyalah, pernah dong. Oh, Masa pernah ya? enggak? Gimana cara bisa melupakan itu? Ya kan nggak cuma pasangan, masalah apapun itu kan. Iya. Fokus sama yang baru lah. Itu dia, fokus sama Patrick Kluivert. Iya dong. Fokus sama pelatih baru. Iya pelatih, nggak percaya banget sih. Dibohongin nggak percaya. Bisa aja saya. Nah itu dia tadi ya. Oke, Kartika mungkin harapan terakhir untuk diri kamu ke depan akan seperti apa? Kita sih berharap karir Kartika semakin melejit nanti ya ke depan. Dan doa yang sama buat kakak juga. Ya, jangan panggil kakak dong, panggil mas aja. Iya, tadinya mau manggil mas kan, tapi udah deket gimana dong? Iya, Barusan kan nggak enak sih dipanggil 20 kakak. menit ini udah ngerasa chemistry kan? Chemistry-nya dapet banget nih Iya. kita. Aduh. Apa cita-cita kamu ke depan, Kartika? Apapun yang bisa memberikan yang terbaik buat keluarga sama lingkungan saya bisa berdampak dan bermanfaat lah. Karena sebaik-baiknya orang di hidup ya, Ya. pasti yang bermanfaat bagi sekitarnya. Oke, tepuk tangan untuk Kartika. Silakan Kartika. Kita mau lihat Kartika closing. Ya. Waduh, oke. Closing Midnight Live. Oke. Gimana? Mau kan? Mau dong. Oke, kamera 3 ya. Saya persilakan Kartika. Pemirsa, itu tadi Midnight Live bersama saya Kartika Berliana dan juga Mas yang sangat charming ini di samping Kartika. Gimana nih? Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di Midnight Live. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.